Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Azahra, NIM 210423336. Saya Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang birokrasi dan sistem politik Indonesia. Baiklah, saya akan jelaskan slide pertama, yaitu pengertian birokrasi. Birokrasi yaitu seperti piramida dalam suatu organisasi, di mana posisi di tingkat bawah lebih banyak daripada tingkat atas. Ada juga yang menjelaskan arti birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, adanya hierarki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal. Nah, sedangkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai politik, definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan birokrasi, yaitu menjalankan program atau kegiatan guna tercapainya visi dan misi pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan melakukan pembangunan secara netral dan profesional, mengaplikasikan seluruh aspek manajemen pemerintahan, mulai dari aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, preventif, represif, evaluasi, dan lain-lain. Dan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses setiap layanan dan perlindungan. Dan selanjutnya membahas birokrasi sendiri selama pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, pada Orde Baru ini mengalami pemekaran fungsi dan peranan. Dari sekadar instrumen teknis yang bersifat administrasi, ia berubah menjadi mesin politik yang efektif dalam upaya rekayasa masyarakat. Akibat yang tampak kemudian adalah semakin dominannya peran birokrasi dalam sistem politik Orde Baru. Agaknya warisan dari praktik itulah yang terus mewarnai kesan masyarakat hingga kini, dan rezim otoriter Orde Baru termasuk sudah berakhir. Selanjutnya, kita juga membahas ciri organisasi yang mengikuti sistem birokrasi, yaitu pembagian kerja dan spesialisasi, orientasi impersonal, kekuasaan hierarkis, peraturan-peraturan, karir yang panjang, dan efisiensi. Nah, selanjutnya, struktur Indonesia pada masa pro-kolonial atau disebut dengan kerajaan. Nah, dengan diagram berbentuk segitiga, di mana raja menjadi titik puncak segitiga, kalangan yang priai atau bangsawan di tengahnya, dan rakyat jelata berada paling bawah. Sedangkan pada periode kolonial, struktur Indonesia yakni Ratu Belanda sebagai puncak hierarki, gubernur, jenderal sebagai orang bertanggung jawab terhadap wilayah jajahan. Kemudian asisten residen dan controller menempati posisi setara, dan di bawahnya ada bupati dan lalu rakyat. Selanjutnya, pada masa pasca kemerdekaan, yaitu entitas negara baik itu birokrat, pemerintahan, militer, maupun masyarakat harus menjadi elemen yang mendukung revolusi Bung Karno. Revolusi menjadi puncak hierarki, di mana elemen-elemen tersebut harus memaksimalkan peranan untuk tujuan revolusi Indonesia. Dan selanjutnya pada masa Orde Baru, politisasi birokrasi terjadi ketika Golkar menjadi puncak daripada hierarkinya. Golkar pada awalnya dibentuk Bung Karno untuk mewadahi golongan fungsional seperti militer, birokrat, petani, buruh, dan sebagainya sebagai wadah representasi untuk kepentingan golongan tersebut. Tetapi pada masa Orde Baru, Golkar menjadi kekuatan politik dominan, di mana ia menjelma sebagai partai politik yang didominasi oleh militer. Nah, selanjutnya, birokrasi dan politik yang terjadi di masa reformasi ini mengalami 3 kecenderungan, yaitu pertama, proses Weberisasi, yaitu proses di mana suatu birokrasi semakin mendekati tipe ideal sebagaimana dikemukakan oleh sang Max Weber. Nah, kedua,
Proses Parkinsonisasi yaitu proses di mana birokrasi It's cenderung 12 hours. menuju ke dalam keadaan patologis sebagaimana pernah diduga oleh C. Northcott Parkinson. Nah, ketiga, proses arwelisasi yaitu kecenderungan birokrasi semakin menguasai rakyat, buat birokrasi di Indonesia agaknya cenderung ke arah Parkinsonisasi dan arwelisasi ketimbang ke arah Weberisasi. Untuk secara Indonesia sendiri, patologis ini terlihat menggunakan susahnya menetralisasikan birokrasi serta politik sebagai akibatnya kita mengenai politik rente serta politik transaksional dan politik oligarkis di birokrasi. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang birokrasi dan sistem politik Indonesia. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.